dari kelompok 3 dalam mata kuliah Marketing Public Relations dengan saya Donar Helmuskita dengan NIM 44240860 dengan rekan saya Rahmat Arifdinarko dengan NIM 44240550. Dalam kesempatan kali ini kami berkesempatan untuk mewawancarai PT Malindo Food Delight dengan brand Sunny Gold. Oke, kita dengan Kak siapa? Halo, kenalkan, nama aku Aurel. Aku dari PT Malindo Food Delight, asal marketing. Ketika mengenai company profile dari PT Malindo Food Delight, khususnya Sunny Gold. Oke, jadi Sunny Gold itu sendiri merupakan Sunny Gold sendiri itu merupakan salah satu bagian dari PT Malindo Food Delight yang merupakan anak perusahaan dari PT Malindo Food Delight. Di mana Sunny Gold itu merupakan makanan olahan dari frozen food ayam, dan kebetulan pabrik kita ini berlokasi di Gatlamas Cikarang. Itu sedikit mengenai company profile dari Sunny Gold. Berarti PT Malindo Food Delight ini memiliki anak perusahaan gitu ya Kak? Ya, betul sekali. Jadi untuk mother company-nya itu Malindo Feed Mill, dan Sunny Gold itu sendiri banyak variannya. Itu ada berbagai macam varian makanan olahan. Contohnya itu kita juga ada karage, terus ada sausage, kita ada nugget dan lain-lain. Mungkin kita langsung masuk aja ke pertanyaan inti dari kami kelompok 3 untuk marketing dari PT Malindo Food Delight khususnya Sunny Gold. Oke, jadi Kak, pertanyaan pertama tuh kira-kira identitas utama dari Sunny Gold apa sih? Oke. Kalau misalnya dilihat dari lebih dalam, dan dari Sunny Gold ini tuh bukan cuma sekedar produk frozen food dari ayam, tetapi bagaimana brand ini tuh bisa menjadi solusi untuk makanan praktis yang tetap terasa lebih dekat dengan kebiasaan makan keluarga di Indonesia. Karena Sunny Gold sendiri itu membangun identitas sebagai brand yang menggabungkan 3 hal. Yang pertama itu ada kualitas bahan, yang kedua ada kepraktisan, dan yang ketiga ada pengalaman makan yang menyenangkan. Nah, seperti yang kita tahu nih, di tengah gaya hidup masyarakat yang sekarang itu kan semakin cepat. Nah, jadi banyak dong orang lain yang ingin makanannya jadi lebih praktis, tapi masih tetap worth it dari segi rasa dan kualitas. Nah, Sunny Gold ini mencoba masuk di titik itu, di mana produk-produknya itu bukan hanya cuma dibuat untuk kenyamanan bagi konsumen, terutama untuk keluarga, anak muda nih kayak kalian semua, mahasiswa hingga pekerja, bahkan anak-anak sekolah. Nah, di mana kita semua itu kan membutuhkan makanan cepat saji namun tetap terasa lebih premium. Nah, selain itu, Sunny Gold juga bukan membangun image sebagai brand frozen food yang lebih modern yang lebih dekat dengan tren sekarang yang kita bisa. Jadi kita tuh sekarang udah ekspor ke berbagai negara. Contohnya itu ada Singapura, Jepang, Oman, Emirat Arab, bahkan ke negara-negara tetangga lainnya. Karena itu komunikasi di media sosial ini cenderung lebih santai. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Kira-kira media apa aja sih yang digunain Sunny Gold ini untuk promosi? Misalnya kalau media online mungkin media sosialnya tuh gimana, terus juga iklannya gimana, dan kalau offline juga gimana. Dan kira-kira dari semua media yang dipakai untuk promosi, mana yang paling efektif? Untuk Sunny Gold sendiri itu, untuk di promosinya kita memadukan antara promosi online dan offline untuk menjangkau konsumen lebih luas. Secara digital, Sunny Gold ini tuh lebih aktif untuk di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan marketplace lain yang konten-kontennya itu visual. Seperti kita membuat banyak konten resep praktis, terus kita juga membuat video tutorial makan. Kita juga banyak mengajak konsumen-konsumen yang untuk bikin video-video masak gitu loh. Jadi makin banyak konsumen yang bisa mencoba resep-resep dari kita ini. Nah, gimana dari banyaknya cara yang kita coba untuk promosi online tersebut,
bisa untuk meningkatkan engagement sekaligus mendorong pembelian melalui online kita. Nah, untuk yang secara offline, Sunny Gold itu melakukan promosi melalui freezer branding, di mana kita bisa menaruh, biasanya itu kita naruh freezer entah di modern market atau di traditional market. Contohnya kayak di Naga, di Lotte, terus di Hero, pokoknya di swalayan-swalayan. Nah, selain itu kita juga ada promosi seperti tester produk yang kita bagikan kepada konsumen. Terus kita juga ada event untuk cooking demo yang kita lakukan di berbagai banyak pasar swalayan atau nanti pasar modern. Nah, selain itu kita juga banyak ngadain kayak promo banding di supermarket terdekat. Nah, kalau misalnya ditanya strategi paling efektif itu, sebenarnya tuh kita lebih efektif ketika kombinasiin antara promosi TikTok untuk membangun rasa penasaran dan sampling langsung nih, kita terjun langsung ke offline, ke lapangan untuk kita bagi tester produk lah ibaratnya kepada konsumen, dimana konsumen itu kan bisa kayak penasaran nih, pengen nyobain, jadi ada rasa mendorong buat konsumen untuk membeli produk kami seperti itu. Lebih berarti di paling efektif mungkin memadupadankan ya dari online dan maupun offline berjalan seiringan. Betul. Lanjut nih pertanyaan ketiga. Ya, selanjutnya tuh kira-kira Sunny Gold menggunakan iklan berbayar tuh lebih ke menyebarkan informasi tentang program pemberdayaan atau aktivitas kegiatan sosial perusahaan ke masyarakat luas itu? Untuk Sunny Gold sendiri itu sebenarnya kita ada beberapa kerjasama dengan pihak lain seperti agensi. Jadi dari kita meminta tolong untuk agensi itu menyediakan beberapa banyak konten untuk yang diupload di sosial media kita, entah itu video atau foto atau sekedar kayak untuk event-event kayak kuis. Karena menurut kami itu kalau misalnya sekedar organic reach aja itu kan nggak cukup ya di tengah persaingan brand yang sekarang makin ketat ini. Nah, jadi kita menggunakan beberapa iklan berbayar yang untuk meningkatkan awareness kita, untuk menaikkan traffic kita di marketplace, perkuat campaign, terus juga kita untuk meningkatkan engagement media sosial. Jadi emang sangat penting banget sih untuk sosial media itu. Nah, kalau misalnya pendekatan iklannya itu sih lebih cenderung ke soft selling ya, dengan adanya konten yang relatable, kayak contoh makan siang hari ini tuh enaknya apa ya. Nah, itu salah satu contoh dari ide konten kita lah ibaratnya, yang tiap minggunya itu pasti ada di up di sosial media kita. Nah, terus ada juga kayak ide menu praktis atau kayak stok frozen food apa nih yang bisa tiap bulan dibeli, contohnya seperti itu. Nah, jadi soft selling seperti itu sih yang membuat konsumen atau masyarakat yang melihat konten kita tuh kayak terasa terhibur, lebih terhibur daripada kayak kita memaksakan untuk membeli atau menawarkannya tuh kayak terang-terangan. Iya, terang-terangan. Hard selling. Bener, seperti itu maksudnya. Nah, terus menurut kita juga sebenarnya digital ads itu lebih efektif sih ya, karena kita juga dapat nargetin konsumen kita gitu loh secara spesifik. Contohnya kita pengen nargetin berdasarkan usia itu bisa, terus secara lokasi, terus secara minat dan kebiasaan belanja. Jadi Sunny Gold benar-benar sangat dimudahkan untuk marketing, sangat dimudahkan melalui digital marketing seperti ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, pertanyaan keempat. Nah, aku mau tanya sekarang nih lebih ke tantangannya nih Kak. Kira-kira tantangan terbesar dari Sunny Gold ini di industri frozen food ya yang amat sangat kompetitif, itu kira-kira tantangan terbesarnya itu di aspek apa sih? Untuk tantangan utama dari Sunny Gold itu sendiri kayak cuma bukan hanya persaingan, tapi sebenarnya tuh kayak lebih bagaimana sih membangun alasan emosional agar konsumen itu lebih milih brand kita ini dibanding yang lain. Nah, sedangkan di industri frozen food ini tuh
di industri frozen food ini tuh kan produknya itu kan kurang lebih mirip-mirip ya. Jadi tantangannya itu sih lebih ke membentuk persepsi. Di industri frozen food sendiri itu kan produknya kan kurang lebih mirip-mirip. Jadi tantangannya itu sendiri adalah kayak gimana sih kita membangun persepsi yang lebih kuat seperti kesan premium, terus lebih cocok untuk keluarga, yang lebih kekinian, atau kayak lebih ke mana sih produk yang value for money. Nah, selain itu, saat ini juga kan konsumen tuh lebih kritis ya dengan memperhatikan gimana sih kualitas komposisi dari produk itu sendiri, hingga gimana cara si brand tersebut melakukan berkomunikasi dengan masyarakat konsumen. Nah, Sunny Gold itu lebih menjaga konsistensi kualitas produk, karena pengalaman yang buruk sedikit aja itu kayak bisa banget nurunin kepercayaan dari konsumen gitu. Tapi reputasi perusahaan juga ya Kak. Pertanyaan selanjutnya, kira-kira perusahaan pernah kerjasama nggak sih Kak sama influencer atau media atau mungkin komunitas tertentu buat ngiklan produk? Oke, saat ini sebenarnya itu Sunny Gold ada kerjasama dengan beberapa pihak seperti agensi yang tadi udah saya mention sebelumnya, dimana kerjasama itu bukan hanya dengan agensi tapi dengan influencer atau KOL yang menjadi salah satu strategi penting kita untuk lebih mempromosikan melalui media sosial. Misalnya kita menggunakan jasa seperti food reviewer lokal, food blogger gitu ya, food blogger lokal. Kayak contohnya ibu rumah tangga yang kayak sering bikin konten bekal makan, ya. Terus atau konten kreator kayak anak kos yang membagikan videonya itu kayak makan siang hari ini tuh pakai Sunny Gold seperti itu. Nah, konten tersebut itu kan pasti konten tersebut kan kayak terasa lebih dekat gitu ya dengan konsumen masyarakat sekitar, dimana konsumen itu sendiri bisa membayangkan kan kayak, oh, produk tersebut nih kayak benar-benar bisa digunain di kehidupan nyata loh, kehidupan sehari-hari kita, seperti itu. Nah, tapi selain menggunakan influencer, kita juga melakukan kolaborasi bareng kayak contohnya komunitas kayak ibu muda, terus komunitas UMKM kuliner, atau kayak event-event kampus dan event-event perkantoran di luar lainnya. Nah, strategi ini sebenarnya nggak cuma membuat brand hadir sebagai produk ya, tapi juga bisa membuat kita sebagai bagian dari aktivitas sosial konsumen di Indonesia. Jadi ngelakuin kolaborasi sama kampus-kampus juga. Iya, betul. Kapan Sunny Gold ke BSI? Boleh. Tunggu nanti bisa lah. Boleh. Kita follow up ke Untuk semot kan? Untuk Jadi semot. buat mahasiswa Baru buka but-but gitu. Oh, sering di kampus ada Penerimaan mahasiswa baru nih. Hmm. Jadi kita tuh ada kayak PPKMB itu di Kaliabang Bekasi. Kampus Itu utama. tuh bener-bener kampus utama yang dimana kayak seluruh mahasiswa dari berbagai cabang BSI ke situ untuk PPKMB, dan biasanya tuh ada acara-acara yang event-event gitu lah. Oh, boleh tuh. Boleh. Nanti saya Boleh ikut masuk direkomendasiin sebagai apa ya, kayak Ikut ngeramein, produk ngeramein. yang bisa masuk. Oke, ke BSI ya. Oke, next. Ke pertanyaan selanjutnya, nah untuk perusahaan Sunny Gold ini, kira-kira gimana sih caranya untuk mengetahui respon atau feedback dari customer atau konsumen? Saat ini kami menerima feedback atau menjangkau feedback dari konsumen itu kan semuanya serba cepat ya. Jadi misal mereka habis beli produk kita, terus mereka langsung ngasih komen atau review di sosmed kita tuh banyak banget. Jadi kita kemungkinan memantau melalui komentar sosial media seperti Instagram, TikTok, atau blog kami, website. Terus kita juga memantau review dari marketplace. Terus kita juga memantau melalui direct message sosial media kita. Terus kita juga memeriksa atau memantau rating produk dari Sunny Gold itu sendiri, hingga bagaimana respon saat live selling atau event sampling yang kita adakan beberapa waktu terakhir. Nah, menariknya ini sekarang perusahaan itu nggak hanya melihat produk ini enak atau enggak, tapi kita juga membaca pola perilaku dari konsumen itu sendiri. Contohnya kayak
produk mana sih nih yang paling sering banyak di-review atau dicoba sama konsumen. Nah, terus kita juga memantau rasa apa nih yang paling banyak dicari. Contoh, kita punya produk karage. Nah, karage kita itu ada yang original, ada yang black pepper, ada juga yang pedas. Nah, jadi kita memantau dari review konsumen nih, paling banyak tuh yang mana sih yang disukai konsumen. Nah, terus kita juga memantau melalui konten-konten yang ada di sosial media. Nah, seperti paling banyak konten mana yang dibagikan atau disimpan. Nah, terus kita juga memantau sih jam konsumen paling aktif melihat konten kita itu seperti apa. Nah, dari situ perusahaan kita bisa menentukan strategi berikutnya, baik untuk inovasi produk maupun cara untuk berkomunikasi dengan konsumen lainnya nanti. Berarti dilihat dari segala aspek ya, dari jamnya pun bisa menjadi pertimbangan untuk kayak misalnya sendiri. Kalian makan siangnya pakai nugget, kan gak mungkin dong siang nugget, sorenya nugget juga. Pasti kan ada juga yang melihat konten, oh sorenya aku pengen makan fried chicken. Nah, itu bisa seperti itu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Kira-kira promo atau edukasi apa sih yang biasanya membuat konsumen tuh setelah melihat langsung mau beli gitu, belum ampuh gitu? Yang paling ampuh ya. Oke, kalau misalnya ditanya yang paling ampuh itu biasanya apa? Sebenarnya itu bukan produk yang lebih besar, tapi promo yang lebih terasa relevan dengan Audiens ya. kehidupan konsumen. Nah, contoh Promo kayak ya lagi-lagi ya. promo. Contohnya itu kayak misalnya kita bundling menu hemat keluarga. Nah, biasanya itu kita tiap bulan ada bundling. Contohnya di Lotte-Mart kita ada paket 100.000 untuk 3 jenis produk. Contoh, dari 100.000 itu dapat varian nugget, sosis sama fried chicken. Nah, yang kedua itu kita juga biasanya tuh ada challenge masak. Nah, kita tuh sering ngadain beberapa event di supermarket atau swalayan. Jadi kita mengajak masyarakat untuk challenge itu masak menggunakan produk-produk kita. Nah, yang dibantu juga sama chef kita. Jadi kita punya chef. Jadi ketika di event itu nanti chef kita yang tutorial masak. Nah, jadi mereka nanti bisa bikin variasi dari produk kita. Contoh kayak Master Chef lah. Kalian tahu Master Chef kan? Nah, kayak gitu. Jadi kayak gitu ya. misalnya kalian boleh pakai dari produk kita tapi bahan utamanya ini gitu. Nah, jadi nanti konsumen tuh bisa berkreasi. Nah, terus biasanya juga yang paling ampuh itu kayak contoh promo akhir bulan, terus kayak atau konten-konten resep yang biasa dibuat untuk membuat produk lebih kreatif. Nah, karena konsumen sekarang membeli cuma bukan hanya produk, tapi juga kan dari ide penggunaan produk. Contoh kayak misalnya kalian bikin karage tapi nggak digoreng, tapi diapain? Direbus. Enggak sih, lebih ke sosis. Kalian sosis biasanya diapain? Digoreng ya? Iya, digoreng. Tapi kita juga ada sosisnya direbus. Udah pernah nyobain belum? Belum. Nah, itu enak banget. Kalian harus coba. Sosis sehat juga direbus. lagi ya? Bener, anti minyak. Nah, terus kalau misalnya contoh nugget itu kan nggak cuma ditampilin sebagai lauk, tapi bisa juga dijadiin snack, jadiin makanan pendamping di rice bowl, terus kayak di Korean street food atau di sandwich itu kan bisa jadi kayak menu bekal yang estetik lah. Tuh. Nah, edukasi seperti ini tuh sebenarnya membuat konsumen kayak merasa oh, produknya tuh lebih fleksibel loh kalau misalnya kita kreasiin. Nah, selain itu tuh kayak kan nggak cuma membuat konsumen merasa produk lebih fleksibel dan nggak membosankan, tapi strategi sampling itu juga bisa terasa sangat kuat gitu ya untuk frozen food. Apalagi kayak misal orang yang nggak suka nugget tapi pas dicoba pakai edukasi dari kita yang misalnya goreng atau direbus diapain lah itu kan pasti kan oh, ternyata enak loh gitu. Nah, kemungkinan kan ide baru. Iya, konsumen kan kemungkinan bakal repeat order dengan yang biasanya kurang suka lah jadi suka. Jadi itu yang bisa membuat penjualan kita tuh lebih tinggi gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
kira-kira strategi marketing apa aja sih yang diterapin sama Sunny Gold buat menarik perhatian dan mempertahankan konsumen baik secara media sosial ataupun terjun langsung? Nah, strategi Sunny Gold itu bisa dibilang kayak lebih mengarah pada emotional marketing atau lifestyle marketing lah ya. Artinya itu kayak produk ini cuma nggak hanya menjual sebagai makanan, tapi kita sebagai bagian dari gaya hidup praktis dari masyarakat modern. Nah, strateginya itu ya seperti kita membuat konten resep kreatif dan inovatif, terus kita membuat video short from TikTok, di Reels, di YouTube. Nah, terus kita juga mengadakan promo di marketplace atau di market offline. Terus kita juga melakukan kolaborasi dengan influencer atau KOL dan event sampling. Bahkan kita juga ngadain campaign mingguan atau bulanan yang musiman, contoh kayak Ramadan atau back to school. Nah, yang menarik lagi, sekarang itu kan kayak brand makanan juga harus lebih cepat kan ngikutin tren yang ada di internet. Betul. Nah, kadang satu video atau audio itu misalnya viral, itu kan kayak bisa berpengaruh banget untuk reputasi Dampaknya atau besar. impact engagement dari produk itu sendiri kan. Nah, untuk mempertahankan konsumen itu, Sunny Gold biasanya kayak tetap mengikuti arus tren, tapi juga mempertahankan dari kualitas, rasa, dan ciri khas dari Sunny Gold itu sendiri. Jadi tetap apa ya? Tetap gak meninggalkan ciri khasnya lah. Iya. Karena sekuat apapun marketingnya, kalau produknya tidak memuaskan ya Iya. konsumen nggak akan Doang, repeat gitu. order nggak sih? Gitu. Cuma penasaran di awal doang. Bener. jatuhnya. Oke, ini pertanyaan nggak berasa nih, udah pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-10 ya, aku mau nanya. Nah, kita udah bahas mengenai strategi komunikasi, strategi marketing dan lain-lain. Nah, aku sekarang mau tanya konsep dari promosi yang biasanya diterapkan nih sama perusahaan Sunny Gold ini dalam memasarkan produk, dan gimana sih perusahaan ini nentuin konsep tersebut biar sesuai dengan karakter dari Sunny Gold itu sendiri, dari ciri khas tadi, tapi tetap kena nih oleh sama target konsumen yang pengen ditargetin sama Sunny Gold. Sebenarnya konsep promosi Sunny Gold itu sendiri kayak lebih cenderung komunikasi yang ringan sih, yang ringan, terus yang deket atau yang relatable dengan kehidupan sehari-hari. Karena menurut aku sih kayak brand frozen food itu kan nggak bisa terlalu formal, soalnya kan kayak target konsumennya banyak berasal dari generasi muda, keluarga gitu kan, kayak gitu terlalu kaku. Jadi yang lebih kita target ini sebenarnya apa ya, lebih memasarkan produk secara yang konten-kontennya itu lebih cepat, visualnya menarik, dan tidak terasa seperti iklan, jadi kayak soft selling lah ibaratnya. Nah, karena itu konsep promosinya itu sebenarnya lebih sering dibuat kayak yang lebih fun, lebih praktis, terus lebih kayak menggugah selera dengan inovasi-inovasi, atau dengan yang lebih relatable atau dekat dengan aktivitas harian. Nah, misal kita bukan kayak sebagai sekedar produk ayam berkualitas, tapi kayak solusi makan cepat sebelum kerja, terus temen ngemil saat nonton, atau kayak bahkan menu anti ribet anak kos, seperti itu. Menu anti ribet ala anak kos. Ya, betul. Sorry. Oke. Menu anti ribet ala anak kos. Nah, pendekatan seperti ini sih yang sebenarnya itu udah kita jalanin dan terasa lebih mudah untuk membangun koneksi dengan konsumen sekitar. Karena mereka akan merasa produk itu tuh sebenarnya lebih kayak bener-bener relevan loh sama kehidupan sehari-hari kita. Jadi mereka bakal kayak Coba deh, coba gitu. deh. Betul, itu bisa jadi lebih meningkatkan apa ya, penjualan lah, karena orang-orang kan kayak pengen nyoba. Betul, seperti itu. Oke, itu dia pertanyaan-pertanyaan yang udah kita kasih seputar marketing public relations dari PT Sunny Gold. Nah, gak nyangka kita udah ada di ujung wawancara kita kali ini. Boleh tepuk tangan untuk narasumber. Kita mau ucapin terima kasih sebesar-besarnya karena waktu udah menyisihkan tenaganya untuk mau hadir di wawancara kita kali ini. Oke, terima kasih lagi. Nah,
Semoga pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan serta jawaban-jawaban dari kakaknya sebagai marketing dari Sunny Gold bisa memberikan insight serta pengetahuan untuk mahasiswa-mahasiswa luar sana. untuk mahasiswa-mahasiswa kayak kita. Jadi kan ini kan pengalaman langsung ya, experience langsung yang bisa kita ambil pelajarannya dari marketing dari sebuah perusahaan frozen food. Betul. Oke, mungkin segitu aja yang bisa kita tampilkan, yang bisa kita hadirkan di wawancara kali ini. Saya Dona Rahel Puspita. Saya Ramadhani Kinarko. Dan teman-teman saya yang hadir dan sisanya yang di balik layar yang nanti akan mengedit video ini, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka sehat pasti kita.